Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Apa yang disampaikan Pak tadi itu sikap wasatiyah ya, nanti ya itu berhubungan juga dengan hulul ya, wasatiyah sikap tengah ya. Kemudian yang ingin saya jelaskan salah satu yang lagi tren sekarang itu, kita menghadapi khilafiyah itu jangan bersikap fanatik ya, atau gulul artinya. Kalau sudah khilafiyah berarti itu ya namanya khilafiyah, ya berarti tidak bisa diselesaikan gitu ya, tidak bisa diselesaikan. Apalagi sudah ribuan tahun, tidak bisa diselesaikan. Memang pengambilan sikapnya berbeda gitu ya, berbeda. Saya ambil contoh ya. Sekarang yang lagi ngetren, soal apa? Sekarang lagi ngetren ini. Kebangetan. Sampai dituduh kafir barang ini ya. Yaitu soal musik ya. Oh ya, musik. Iya. Hukum musik itu khilafiyah. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan syarat gitu ya. Dengan syarat. Ya kita jangan salah satu ini kadang-kadang yang mengharamkan mutlak memaksa, yang membolehkan itu ikut pendapat dia, yo geger mesti ya. Karena ini sudah khilafiyah. Jadi kalau sudah khilafiyah itu yo nek sampean yakin haram ya sudah laksanakan saja, tapi jangan menyalahkan yang membolehkan tapi dengan syarat. Ya, sudah khilafiyah memang. Nanti kalau kita mau bahas, nanti ini lagi saya nulis tentang musik itu persoalannya sebenarnya di mana itu ya. Nanti. Ini kan gara-gara khilafiyah dipaksakan pendapatnya kepada yang bersangkutannya tidak bisa. Itu musik. Katakanlah kayak khilafiyah masalah kunut subuh ya. Yang satu berpendapat bahwa kunut subuh itu kunut nazilah. Kalau ada persoalan baru kita kunut. Karena ada pembunuhan sahabat Nabi, Nabi kunut gitu ya. Itu kunut nazilah. Tapi ada hadis-hadis juga yang mengatakan bahwa Nabi itu subuh itu soal kunut juga gitu. Hadis-hadis. Sehingga Imam Syafi'i mensunahkan kunut subuh. Alasan Imam Syafi'i apa sih? Kok kalau sudah seperti begini, kalau Nabi pernah melaksanakan segala sesuatu, maka itu menjadi sunnah seumur hidup. Sambil contoh ya, satu sekali Nabi itu, tapi itu menjadi sunnah bagi kita, yaitu Nabi pada waktu subuh, pada waktu dengan sahabatnya itu tidur, kemudian bangunnya itu sekitar jam 8. Nggak sempat sholat subuh Nabi itu. Kemudian bila adzan, kemudian kodok sholat subuh gitu. Itu dalam kehidupan Nabi hanya terjadi sekali. Tetapi ajaran kodok sholat itu yang menjadi sunnah seterusnya. Kalau kita mungkin berkali-kali ketiduran, Nabi itu seumur hidupnya hanya sekali kebablasan keturun. Mungkin kita kebablasan berkali-kali. Nah itu. Jadi kalau Nabi pernah kodok sholat, meskipun sekali, itu menjadi pelajaran bagi kita untuk membenarkan kodok sholat. Gitu ya. Walaupun ada yang mengatakan kodok sholat itu tidak boleh. Tapi Nabi pernah melaksanakan. Kalau sudah pernah melaksanakan begitu, ya apa dibantah. Wong Nabi pernah melaksanakan. Gitu ya. Begitu juga kunut. Karena Nabi pernah melaksanakan kunut,
Jadi akhirnya menjadi sunnah karena Nabi pernah melaksanakan itu. Ya. Perkara kunut itu jadi kunut nazilah yang kalau ada masalah baru kunut, ya enggak masalah. Tapi jangan memaksakan karena ini khilafiyah, enggak bisa selesai. Karena sudut pandangnya beda. Sudut pandang antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang tidak pakai kunut ya, dan imam yang lain ya sebagainya. Nah, itu sudut pandangnya beda. Kalau sudut pandangnya udah beda begini, oh jadi dipokso, nggak iso. Tuh, ya. Nanti kalau sudah masalah bid'ah umpamanya, pemahaman bid'ah itu jangan dipaksakan gitu loh. Ya. Iku sing jarine kunut iku bid'ah kan ngono ya. Jarine gitu. Sing bener kunut nazilah. Ini iki yo buyar lah. Kemudian jarine maulutan itu bid'ah gitu ya. Karena pemahaman bid'ahnya apa yang tidak dikerjakan Nabi itu bid'ah lah. Kalau pemahamannya seperti itu yang bid'ah itu banyak gitu. Padahal tidak harus begitu pemahamannya. Ada pemahaman ulama lain, bid'ah itu apabila amalan itu tidak ada dasarnya, bertentangan dengan syara. Jadi bid'ah itu adalah amalan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi bertolak belakang dengan itu baru bid'ah. Kalau maulutan, memuji Nabi, membaca sholawat dan sebagainya, karena ada dasarnya berarti tidak bid'ah. Gitu. Karena konsep bid'ahnya beda gitu ya. Apalagi Imam Syafi'i membagi bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Ada yang bid'ah yang baik. Itu perbedaan pendapat yang semacam ini, ya gak usah. Sampai yakini sendiri, ya itu dilaksanakan. Jangan berlebihan kita. Jangan gulul gitu loh. Sikap kita tidak boleh gulul, perbedaan pendapat harus kita hormati. Ya. Dan masih banyak lagi itu yang begitu itu. Ya, yang lagi, ini kan gara-gara ini sing musik ini kan gara-gara perbedaan pendapatnya itu apa syair itu bisa disebut pemusik, apa syair bisa disebut musik atau tidak, persoalannya yang mengatakan diterjemahkan pemusik tidak boleh itu akhirnya memaksakan pendapat bahwa syair bukan pemusik, tetapi yang menerjemahkan bahwa syair itu musik ya akhirnya menerjemah itu dengan syair itu musik tidak masalah. Nah, makna musik itu saja nih apa sih? Nek jari nih Cak Nun itu Ainun Najib itu makna musik itu kan setiap suara bunyi yang berirama dan punya nada itu musik gitu. Meskipun suara itu seperti syair kan ada irama, ada nadanya apa, maka dia musik. Karena ada musik nasid ya, nasid itu tidak ada alat musiknya tapi dengan suara itu. Tapi ada syair yang diiringi oleh alat musik. Ya, pendapat yang kayak begini ini akhirnya geger rame nih. Kemudian saling menuduh, saling ya, macam-macam ya. Ya. Geger ini no YouTube rame ya karena masalah. Nah ini kalau sudah khilafiyah ya jangan, kita tidak boleh gulul dalam hal bersikap, ya. Tidak boleh terlalu fanatik, tidak boleh berlebihan, kita harus menghormati pendapat orang lain gitu ya. Itu kayak anu lagi umpamanya aurat itu ada yang mengatakan semua wanita, tubuh wanita aurat semua, makanya dia pakai cadar ya. Imam Syafi'i itu mengatakan tubuh wanita itu aurat semua sehingga harus pakai cadar, kelihatan matanya saja itu aurat. Tapi Imam Hanafi mengatakan bahwa aurat itu kecuali muka dan telapak tangan. Gitu. Boleh memperlihatkan muka dan telapak tangan, gitu ya. Nah itu sehingga orang-orang banyak mengikuti yang pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi yang sedangkan mereka yang
Islami rotok keras-keras itu mengikuti bahwa aurat semuanya. Ini perbedaan pendapat begini jangan dipaksakan gitu ya, jangan dipaksakan harus begini ya. Ini kalau saya istilahnya harus memaksa keyakinan doktrinnya kepada orang lain, ini yang namanya gulul gitu ya. Berlebihan, memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, doktrin kita kepada orang lain. Ya gak iso, ya gak iso. Semua punya ilmu dan punya konsep sendiri, punya guru sendiri, punya macam-macam pengikut sendiri, kadang-kadang punya organisasi sendiri yang itu tidak bisa begitu ya. Umpamanya juga masalah wasilah ya, perantara. Di Quran itu ada memang wabtaghi wasilah, kan ada ya memang. Ayatnya ada, tapi wasilah yang bagaimana yang nanti yang tidak benar, wasilah yang bagaimana yang benar, itu perlu dibicarakan. Begini ini juga masalah khilafiyah gitu. Nggak bisa kita terus wasilah itu haram, nggak bisa. Nggak bisa. Memaksakan kayak begitu namanya gulul juga akhirnya memaksakan. Karena bagaimanapun hadis-hadis wasilah juga banyak. Hadis-hadis wasilah juga banyak. Ya. Jadi dalam hal ini kalau sudah masalah khilafiyah gini kita tidak boleh bersifat gulul, yaitu memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Ya kalau ya ikuti saja apa yang kita yakini. Kalau kamu yakin, tapi jangan menyalahkan ya yang lain ya. Nah ini singgarai kadang-kadang doktrinnya dipaksa nona. Wong liyane saya ini geger ini. Ini mana masalah nasab ya, nasab nabi ini geger lagi. sing sini batal, sing sini gak. Walah ya, sing ngomong sopo saja ya. Kita kan kadang-kadang kita itu bukan ahlinya tapi bicara. Akhirnya ya yang kalau yang ngomong itu ahli nasab, yang kelasnya internasional atau bagaimana itu baru kita bisa. Ini kalau yang ngomong itu bukan ahli nasab, bukan peneliti dan sebagainya, ya kita tidak perlu. Tapi juga kita harus hormati juga kalau memang mau meneliti nasab. Tapi ya juga kita harus hati-hati supaya apa? Supaya kehidupan ini gak heboh gitu lah ya. Iya, gak heboh. Saiki ku geger gak karuan. Ya. Memang menghormati keturunan Nabi itu harus, Pak. Menghormati keturunan Nabi harus. Ada ayatnya itu di dalam Al-Qur'annya. Nanti Ahlul Bait itu apa? Ada ayatnya. Saya sudah nulis sebenarnya itu Ahlul Bait. Ya. Tapi bukan berarti kita mengikuti keturunan Nabi. Yang diikuti adalah ulama. Ya. Kita ikut itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nasab. Tapi nasab keturunan tetap kita hormati. Tapi yang kita ikuti adalah keilmuannya, keulamaannya. Ini yang jadi apapun itu kalau kita melihat dengan ilmu sebenarnya beres gitu. Dengan ilmu yang objektif, yang sebenarnya persoalan itu sudah bisa diselesaikan. Maka selesaikan dengan ilmunya. Nah, ini mungkin sebagai tambahan untuk kita tidak bersikap gulul ya, memaksakan kehendak kita kepada doktrin kita kepada orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri atas tambahannya tentang bagaimana sikap guru itu di kehidupan sehari-hari ini.